Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau cerita sedikit sama teman-teman bagaimana cara merawat kandang baterai. Jadi perawatan kandang baterai ini enaknya itu pasti pada saat ayamnya akhir gini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa eh, baterai yang rusak itu kita bisa ganti dengan yang baru, mungkin hanya sekatnya aja, mungkin pintunya aja, itu kita saat-saat seperti ini saat yang paling pas. Nah, dalam penggunaan baterai kawat ini sudah pasti ada yang berkarat, ada yang rusak lah. Kalau cuma sekedar berkarat aja kayak gini, banyak ya di sini ya, yang karena sudah umurnya panjang juga. Jadi itu saran saya karatnya itu harus dibersihkan. Dibersihkan biasanya kita gunakan ya sikat kayak gini, ada yang pakai yang buat bersihin piring itu. Cuman kalau saya sih suka pakai ini ya, lebih bersih di ini kan karatnya bisa lepas. Nah, biasanya habis dibersihkan seperti ini, itu sama banyak orang dilabur pakai oli, ada juga yang pakai sinkromet. Kalau di tempat saya pribadi, saya suka pakai aspal dicampur sama solar. Menurut saya itu yang paling bertahan lama dan bisa menahan karatnya untuk berkembang lebih jauh. Kalau secara perawatan nih kurang lebih ya baterai yang rusak kita akan ganti dengan yang baru di momen seperti inilah. Yang saya mau cerita itu penyebabnya kenapa baterai ini rusak. Sudah pasti penyebab baterai rusak itu adalah karat. Nah, tapi kenapa bisa berkarat? Itu yang nomor satu itu pasti karena obat-obatan yang kita gunakan di sini, disinfektan, karena adanya lalat, juga karena perusak yang paling hebat itu sebetulnya kalau teman-teman mau tahu itu pasti manusia. Kalau ayam itu enggak mungkin punya kekuatan buat ngerusak kawat kayak gini, enggak sanggup dia. Ini buktinya teman-teman ya. Ini yang banyak dipakai ayam buat keluar masuk kepalanya makan. Kawatnya ini malah nggak berkarat, malah bagus dibanding yang nggak dilewati sama ayam. Nah ini teman-teman bisa lihat di tempat telur ini sampai bengkok seperti ini. Sedangkan yang di lantai 2 dan lantai 3 ini sudutnya masih bagus. Ini karena satu, mungkin nggak semua pekerja itu setinggi saya. Saya ini tingginya sekitar 178. Jadi saya untuk piara ayam yang di level 3 ini mudah. Tapi kadang kan kita mempergunakan orang itu nggak semua tinggi-tinggi. Jadi ini nah ke sandar kaki seperti ini. Atau mungkin kita waktu bawa karung pakan, dibawa untuk memberikan ayam makan ke sana itu karung pakannya kan disandarkan di sini. Baru orangnya memberikan pakannya ayam. Tapi jangan khawatir kalau kerusakan tempat telurnya aja itu ya ini, teman. Ini ada 2 part. Teman-teman bisa kok cuma beli sampai di sini saja. Jadi nggak perlu beli sampai alas sampai ke belakang sana tuh nggak perlu, cukup di sini aja itu nanti bisa ini ujungnya dipotong pakai guntingnya kawat. Habis itu ini disambung. Secara fungsi sih masih berjalan normal. Atau mungkin kalau pintu ya, pintunya ini hanya kolongannya rusak ini aja, teman-teman beli kolongannya aja juga bisa. Itu memang salah satu kelebihan kalau teman-teman menggunakan bahan dari kawat. Terus untuk baterai ya, kebanyakan kalau orang itu mau ngurusin ayam yang di nomor 3 ini, tolong teman-teman nanti perhatikan sama pegawainya di kandang itu baterainya jangan boleh dinaiki teman-teman. Sebetulnya kalau dinaiki kuatnya sih kuat, tapi kita harus milih spotnya. Jadi spot yang diinjak itu harus pas di sekatnya ini. Jadi jangan tepat di sini karena di sini kan nggak ada tenaganya. Tapi kalau pas di sekatnya sini, lah ini nggak ada masalah. Teman-teman mau injak. Tapi kan untuk pengerjaan dengan setiap orang yang manjat harus tepat di sekat ini kan susah. Belum lagi nanti ayamnya ditangkap susah. Jadi takutnya pijakan ini bikin baterai ini bengkok. Nah, solusinya teman-teman cari aja barang kayak gini lah. Boleh pakai kayu gini, boleh pakai triplek, boleh apalah.
Nah ini begitu teman-teman pakai kayu gini, ini tepat di pintu ya. Nah ini diinjak gini pun aman, nggak apa-apa, karena bebannya terbagi. Lah kebanyakan dari orang-orang kurangnya pengawasan di kandangnya, baterainya ini diinjak-injak. Jadi akhirnya itu banyak yang bengkong. Kalau bengkok otomatis ujung-ujung dari las-lasannya ini pasti akan mudah untuk patah. Terus apalagi ya? Ini sepintas tentang ini ya, kandang saya. Saran saya kalau bikin kandang, atasnya ini dikasih monitor untuk sirkulasi udara. Mungkin di video saya selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana membangun suatu kandang yang menurut saya bagus lah. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa lebih bagus, tapi nanti di video selanjutnya aja. Terus ini lagi teman-teman. Nah, saya suka sekali itu ini di rangkanya ini saya tuh pakai baut ya. Semua ini baut, bukan pakai las, karena ini kandang sudah mungkin sekitar 8 tahun ya umurnya kandang saya ini ya. Antara 6 sampai 8 tahun lah. Kalau mungkin baterainya ini 6 tahun, rangkanya ini sekitar ya 8-7 tahun lah. Kebetulan belum rusak, tapi ini sengaja saya bikin baut ini teman-teman, supaya kalau nanti di kemudian hari besi ini yang sini ini mungkin keropos ya, terus patah di sini, saya tinggal potong aja segini, saya ambilkan plat strip yang sama kayak gini, bautnya saya buka, saya pasang, tinggal diukur lah. Pemasangan yang menggunakan baut ini enaknya itu siapapun yang bongkar baut itu pasti bisa, kita nggak perlu tenaga ahli tukang las yang jago kok. Jadi itu salah satu keuntungan kenapa saya pakai baut. Terus ini teman-teman, untuk nipel ya, ini kan saya, di kandang saya pakai nipel karena saya juga produksi nipel. Ini kan sudah klem-klemannya sudah masuk seperti ini di pipa. Tolong kalau teman-teman nanti mau bersihkan pipa nipel ini, yang sini tidak perlu dibuka teman-teman, ini cukup, nah yang ini aja. Nah ini tekanannya sudah cukup tinggi. Saya rasa kalau ada kebocoran, kebuntuan di dalam pipa ini dengan tekanan air segini, sudah pasti bisa beres lah masalah kebocorannya. Kalau nggak bisa ya tinggal teman-teman pakai kawat lah untuk disogrok ke dalamnya. Karena kalau klemnya ini kan klemnya kan rapat sekali, kencang sekali. Teman-teman kalau banyak buka tutup, dan ini dipasang itu bukan untuk dibuka lagi, yang dibuka itu hanya di bagian bawahnya aja. Takutnya nanti resiko ada patah di sini, dan itu akan bikin pengeluarannya teman-teman meningkat lagi. Terus, nah ini teman-teman bisa dilihat yang bagian nomor 2, nomor 3, sudutnya masih bagus-bagus. Ini yang baru ya, saya habis reparasi. Nah, yang lantai satunya ini pasti bengkok semua. Satu lagi, kalau kelebihan kita pakai nipel ya, itu pada saat teman-teman reparasi kayak gini, biasanya kalau pakai talang airnya itu akan nyantol seperti ini teman-teman. Kurang lebih mirip inilah, cuma dengan jarak yang lebih pendek di sini. Nah, yang menjadi tumpuannya itu di bagian depan sini. Itu biasanya karena baterainya ada penurunan, ada bengkok lah kayak gini. Ini kan bengkok, akhirnya airnya nanti sudah nggak terpas lagi ukurannya. Itu teman-teman akan kesusahan sih untuk selalu menyesuaikan supaya air dari ujung sana sampai ujung sana itu semuanya bisa terisi dengan bagus. Itu efek sampingnya biasanya bagian sini belum penuh, tapi bagian sana sudah penuh, akhirnya airnya tumpah. Terus saat-saat kayak gini juga saat yang tepat buat nyembung ini, betulin paralon pakan. Paralon pakan kalau saran saya jangan ditumpuk gini ya teman-teman ya. Itu nanti kalian waktu gorek itu banyak, kadang-kadang pipanya terangkat,
Terus di bawahnya paralon ini juga keselip banyak pakan yang akhirnya berjamur. Jadi saran saya nyambungnya gini ya teman-teman ya. Ini didekatkan gini, terus ini dilem dan di bawahnya dikasih seperti ini. Itu akan lebih bagus lah. Yang gorek juga enak, nggak nyangkut-nyangkut. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana reparasi di kandang sama bagaimana kalau teman-teman mau reparasi. Terima kasih, thank you.